Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita akan kembali mengikuti jalannya rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Yang terakhir, saya sebetulnya ingin tanya juga, yang Pak Ivan ngomong ini sebetulnya, ini analisis keuangan yang mencurigakan atau sudah satu level di atas itu? Uang ini adalah hasil tindak pidana pencucian uang. Ini kan dua hal yang sangat berbeda, Bapak tahulah itu. Kan gitu dia. Kalau yang diumumkan oleh Pak Mahfud adalah 349 di lingkungan Kemenkeu, Bea Cukai dan Pajak. Tidak ada tempat lain di situ. Kalau tadi Bapak katakan belum tentu korupsi, ya, kira lupakanlah itu. Tapi TPPU di sana kalau itu terjadi luar biasa, Bapak. 349 triliun, 359 triliun. Uang besar sekali kita ini. Kalau memang itu terjadi, saya rasa panggil Sri Mulyani, kalau bisa bentuk pansus, lebih pas lagi. Supaya kita lebih mendalam. Istilah Latinnya duc in altum, masuk lebih jauh, masuk lebih dalam. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Lanjut Pak Tobas. Sini Pak Habib ya. Habis Pak Habib baru Pak Misbakun. Oke. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mahfud dan seluruh yang hadir, saya tidak bisa sebutkan satu persatu untuk menyingkat waktu. Dua anggota DPR yang berbicara sebelum saya adalah dua anggota DPR yang senior. Ya. Pak Beni sudah berapa kali Pak Beni? 4 kali. Pak Arsul 2 kali. Ya. Saya baru sekali Pak Mahfud. Ini adalah periode pertama saya menjadi anggota DPR. Dari segi usia pun juga cukup jauh. Ya. Termasuk juga dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah guru besar yang saya pun juga banyak belajar. Dari usia sangat jauh, dari keilmuan pun juga saya banyak belajar dari Pak Mahfud, ya terutama ketika memimpin Mahkamah Konstitusi. Nah, dari yang tadi Pak Mahfud sampaikan, saya juga ingin membagi dua dulu. Ya. Tadi soal legal standing Pak Mahfud sampaikan, kemudian materinya. Dari soal legal standing tadi, saya ingin agar, karena kita disaksikan oleh publik, ada perimbangan juga terkait dengan kronologi kenapa kemudian akhirnya kita membuat rapat seperti ini. Jadi Pak Mahfud, ketika Pak Mahfud menyampaikan kepada publik ya, terkait persoalan 300 triliun, masih 300 triliun nih, belum 349 ya. Pada saat itu kita masih reses ya. Kemudian kita berdiskusi di grup. Ya. Dalam diskusi kita, yang kita diskusikan adalah kita ingin membongkar, kita ingin mendukung bagaimana kemudian ya dugaan ini itu terungkap dan kita kawal penegakan hukumnya. Jadi itu dasar kemudian kita akhirnya memutuskan membuat rapat ini. Bukan untuk menghalang-halangi, bukan untuk menutup-tutupi seperti yang kemudian ada pihak-pihak yang mencoba menggiring isunya ke arah sana. Jadi niatnya adalah niat baik. Kita melihat, oh barangkali, waktu itu dugaan awal kita adalah barangkali Pak Mahfud punya niat baik, kita juga akan dukung niat baik itu, kita berangkat dari niat baik untuk membongkar ini semua. Jadi itu penting untuk diketahui oleh publik. Ya. Supaya juga tidak ada salah sangka ke DPR. Nah, selanjutnya berkembanglah proses ini. Ya. Kita pada saat itu karena baru mau selesai reses, kemudian kita akan menyusun agenda untuk masa sidang ini, maka teman-teman bersepakat agenda yang paling awal adalah ya kita undang dulu, undang Pak Mahfud, ya, undang PPATK untuk kita mendapatkan gambaran utuh mengenai persoalan ini.
Tapi ada masalah teknis. Ini juga biar clear nih. Masalahnya teknis, surat menyurat, agenda dan sebagainya. Bukan menjadi mundur bukan karena persoalan lain, tapi karena sangat teknis. Menyesuaikan agenda, surat menyurat dan seterusnya. Ini supaya clear ya. Nah, seiring dengan perjalanan ini, kemudian ternyata isunya berkembang. Dari 300 triliun kemudian menjadi 349. Dari kemudian ada versinya Pak Mahfud, kemudian ada tanggapan dari Menteri Keuangan. Yang akhirnya kita juga menjadi bertanya-tanya, sebenarnya seperti apa ini? Kita ingin tahu betul. Ingin benar-benar rapat ini bisa membuka semuanya. Ketika kita agendakan rapat, ya, yang awalnya kita ingin ada PPATK bersama juga Pak Mahfud, ya, tapi akhirnya yang bisa dilakukan karena tidak kesesuaian agenda ini, waktu jadwal, akhirnya hanya Kepala PPATK saja. Pada saat itu, saya awalnya juga mungkin teman-teman sebagian berpikir 349T ini seluruhnya melibatkan oknum Kementerian Keuangan. Karena bombastis sekali, luar biasa nih, 349T, besar sekali. Bahkan masyarakat pun juga melihatnya seperti itu. Melihat ini Kementerian Keuangan isinya maling semua dan sebagainya. Yang persepsi yang timbul seperti itu. Di awal ini, ya. Nah, oleh karena itu kita ingin membuka ini semua. Ketika kita mengundang Kepala PPATK, kemudian Kepala PPATK menyampaikan informasinya, ternyata kita baru mengetahui bahwa 349T itu adalah data 14 tahun, 2009 sampai 2023. Kemudian menurut keterangan Kepala PPATK juga dikatakan bahwa tidak seluruhnya itu menyangkut oknum di Kementerian Keuangan, tapi menyangkut tugas dan fungsi yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Kita sebenarnya berharap keterangan yang tadi Pak Mahfud sampaikan itu disampaikan oleh Kepala PPATK yang clear tadi. Sehingga setelah itu nanti kita bisa cross check juga kepada Kementerian Keuangan, kan begitu. Tapi pada saat itu sepertinya belum siap untuk datanya sedetail ini.